Selamat datang kembali di channel Ulas Sejarah 12, Sejarah untuk Anak Negeri. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang Aceh, sebuah daerah yang memiliki peran penting dalam sejarah dan perkembangan Indonesia. Aceh yang terletak di ujung barat Pulau Sumatera, memiliki kekayaan alam, budaya dan sejarah yang luar biasa. Dalam video ini, kita akan menjelajahi beberapa aspek menarik tentang Aceh. Jadi mari kita mulai perjalanan kita untuk lebih mengenal Aceh dan mengapresiasi peran pentingnya dalam pembangunan Indonesia. Jangan lupa untuk like, subscribe dan bagikan video ini kepada teman-teman kalian. Kepala Staf Angkatan Darat atau Kasat Jenderal TNI Dudung Abdul Rahman menyatakan kontribusi Aceh terhadap kemerdekaan Indonesia amat besar. Sebab dalam membantu Indonesia lepas dari kolonialisme, masyarakat Indonesia menghibahkan 2 unit pesawat terbang kepada tanah air. Hal itu diungkapkan Dudung saat kuliah umum di Universitas Syah Kuala ataupun Unsyah pada Kamis 10.03.2022. Upaya untuk menguasai kembali Indonesia dilakukan Belanda dengan berbagai cara, termasuk dengan melancarkan agresi militer dan mendirikan negara boneka. Tindakan itu membuat hampir seluruh wilayah tanah air kembali diduduki, kecuali Aceh, menjadi satu-satu daerah yang tidak kembali dijajah, membuat Presiden Soekarno kala itu memberikan gelar Aceh Daerah Modal untuk provinsi paling barat Indonesia ini. Istilah Aceh Daerah Modal bahwa Aceh merupakan satu-satunya wilayah Indonesia yang tidak berhasil kembali direbut Belanda pasca kemerdekaan. Label Aceh Modal itu diberikan Soekarno pada saat datang ke Aceh atau setelah agresi militer 1. Tak hanya menjadi benteng terakhir, para pejuang Aceh tidak hanya bertahan di Tanah Rencong. Mereka juga dikatakan melakukan penyerbuan ke perbatasan bahkan masuk ke wilayah Sumatera Utara. Itulah sebenarnya yang disebut daerah modal awal. Ini bukti bahwa modal dasar dan benteng terakhir RI adalah Aceh. Sebab kalau Aceh habis, takluk dari Belanda maka selesai. Usai disematkan label sebagai Aceh Daerah Modal, kecintaan orang Aceh terhadap tanah air semakin tinggi. Berbagai sumbangsih pun terus mengalir untuk membantu Indonesia di awal kemerdekaan. 1. Peran alat komunikasi radio rimba raya. Salah satu modal perjuangan bangsa Indonesia pada masa perang kemerdekaan yakni alat komunikasi, yaitu radio rimba raya. Sejak awal masa perang kemerdekaan pada tahun 1946, daerah Aceh telah memiliki sebuah pemancar radio yang ditempatkan di Kutaraja. Dalam perkembangan selanjutnya, tahun 1947, ditambah sebuah pemancar lagi yang ditempatkan di Aceh Tengah dan dikenal dengan nama Radio Rimba Raya. Pemancar ini telah memegang peran cukup besar pada masa perang kemerdekaan, sehingga sarana ini dapat dikatakan modal perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaannya. Mengenai Radio Rimba Raya berbeda dengan Radio Republik Indonesia Kutaraja. Pemancar radio rimba raya ini mempunyai kekuatan cukup besar, yaitu 1 kW, yang dikelola Divisi 10 TNI dipimpin Mayor John Lee. Pemancar ini pertama sekali dipasang di Krung Simpo, sekitar 20 km dari kota Takengon. Kemudian atas perintah Gubernur Militer, radio rimba ini dipindahkan ke Cotgu atau Kutaraja. Lalu dipindahkan lagi ke Aceh Tengah karena para pemimpin memperkirakan bahwa pada gilirannya Belanda akan menyerbu ke Aceh. Radio ini ditempatkan di sebuah gunung yang dikenal dengan Burmi Bius. Letaknya 10 km di bagian barat kota Takengon. Dalam waktu singkat, sesuai dengan suasana yang mencekam dan kebutuhan mendesak, pemancar radio rimba raya selesai dibangun yang dikerjakan oleh Louis Kuhl, seorang warga keturunan Indonesia Jerman bersama rekannya. Maka semenjak itulah ketika pemancar-pemancar utama di berbagai kota tidak mengudara lagi karena dikuasai Belanda. Radio Rimba Raya mengisi kekosongan ini, hasil yang baik sekali. Ketika Radio Batavia dan Radio Hilversum
memberitakan Republik Indonesia sudah tidak ada lagi kerana Yogyakarta dapat direbut. Disusul pula dengan jatuhnya daerah-daerah kekuasaan RI lainnya. Radio Rimba Raya membantah dengan tegas. Radio Rimba Raya mengabarkan Republik Indonesia masih ada, Tentara Republik Indonesia masih ada, Pemerintah Republik Indonesia masih ada, dan wilayah Republik Indonesia masih ada. Dan di sini adalah Aceh, salah satu wilayah Republik Indonesia yang masih utuh sepenuhnya, kata siaran radio tersebut, sehingga dunia pun mengetahui kebohongan Belanda. Republik Indonesia masih ada karena pemimpin Republik masih ada, tentara Republik masih ada, pemerintah Republik masih ada, wilayah Republik masih ada, dan di sini adalah Aceh. Dua warga Aceh patungan membeli pesawat. Pada periode Revolusi 1945 sampai 1949, Aceh kembali menjadi contoh sebagai satu-satunya wilayah yang tidak dapat dikuasai Belanda. Aceh menyumbangkan uang untuk pemerintah Republik Indonesia yang sedang menghadapi musuh, termasuk uang untuk membeli 2 pesawat terbang untuk menembus blokade Belanda pada 14 Juni 1948. Sehari sebelum Presiden Soekarno tiba di Kutaraja Aceh, Said Ali memimpin gerakan yang menentang rezim pusat dan tokoh pergerakan Tarbiyah Islamiyah atau Perti Aceh bersama teman-temannya, yaitu Tengku Muhammad Asyik, Waki Harun, Haji Muksin, Muhammad Meraksa, dan Nyak Sabi ditangkap atas instruksi Daud Beree. Alasan untuk mencegah mereka melancarkan demonstrasi selama kunjungan Soekarno di Aceh, sehingga mempermalukan Daud Beree. Namun Said Ali dan kawan-kawan masih punya harapan Soekarno akan turun tangan. Harapan itu tertuang dalam sepucuk surat yang ditulis oleh Said Ja'far, adik Said Ali. Surat itu disampaikan langsung oleh Said Ja'far kepada Soekarno seusai menyampaikan pidatonya di depan rapat umum di Kutaraja pada tanggal 17 Juni 1948. Dalam surat tersebut, Said Ja'far meminta Soekarno membantu membebaskan para pemimpin gerakan yang sedang ditahan. Di samping mendesaknya untuk membersihkan pemerintahan setempat dari pejabat-pejabat yang korup, Presiden Soekarno tidak dapat memenuhi permintaan itu. Dalam pidatonya di berbagai rapat umum di kota-kota yang dikunjunginya setelah Kutaraja, yakni Sigli dan Birun, ia hanya menyuruhkan kepada rakyat Aceh untuk bersatu. Barangkali hal ini karena misi perjalanannya ke Aceh untuk mencari bantuan keuangan yang lebih besar lagi dari rezim pusat, sehingga tidak memungkinkan bagi Soekarno untuk mempermalukan pemimpin-pemimpin pusat dengan mencampuri persoalan-persoalan lokal. Di setiap daerah yang dikunjunginya di Sumatera, Soekarno mendesak para pemimpin dan penguasa setempat untuk memberikan sumbangan 20 kg emas agar pemerintah pusat dapat membeli kapal udara. Ini bertujuan untuk membangun jaringan hubungan udara antar pulau. Hasrat ini dikemukakan oleh Soekarno dalam jamuan makan dengan para saudagar Aceh yang tergabung dalam GASIDA ataupun Gabungan Saudagar Indonesia Daerah Aceh pada 16 Juni 1948. Tepat hari ini 73 tahun lalu di Aceh Hotel Kutaraja. Pada hari ketika Presiden Soekarno meninggalkan Kutaraja, tanggal 20 Juni 1948, secara simbolis rakyat Aceh menyerahkan 50 kg emas kepada Presiden sebagai dana pembelian 2 buah pesawat terbang sekaligus. Menurut Nazaruddin Syamsuddin dalam revolusi di Serambi Mekah, perjuangan kemerdekaan dan pertarungan politik di Aceh 1945 sampai 1949. Dalam acara makan dengan GASIDA di Aceh Hotel itu, Presiden Soekarno menolak makan sampai para penguasa dan pemerintah daerah menyatakan ya atau tidak terhadap permintaan sumbangan emas.
Setelah berunding sebentar, saat itu juga pemerintah daerah dan para saudagar menyatakan kesanggupannya untuk menyumbang bukan satu tapi 2 pesawat. Kedua pesawat yang kemudian dibeli adalah jenis DC-3 yang masing-masingnya diberi nomor registrasi RI001 dan RI002. Tidak banyak yang diketahui tentang RI002. Tapi RI001 yang diberi nama Selawah, nama sebuah gunung di Aceh, sempat beroperasi dalam penerbangan niaga antara India dan Burma ataupun Myanmar. RI001 itulah yang menjadi cikal bakal perusahaan penerbangan nasional ataupun Garuda Indonesia. Jadi itulah perjuangan masyarakat Aceh untuk Indonesia yang patut kita apresiasi peran pentingnya dalam pembangunan Indonesia. Jangan lupa untuk like, subscribe dan bagikan video ini kepada teman-teman kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.